Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ewanu fidina sadakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dapat melaksanakan salah satu kebiasaan yang baik di antara kita, yaitu kita mengkaji ayat-ayat Allah, mentadaburi, kemudian apa yang menjadi amaliyah kita sehari-hari di dalam berislam itu berdasarkan dengan ilmu, sehingga tidak mudah untuk dipatahkan, tidak mudah untuk digoyahkan. Dan ketika amal itu didasarkan pada ilmu, maka istiqomah itu akan muncul, akan ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal soleh yang bisa memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Pada sore hari ini Ustadz Habib Ngadiri, beliau ada keperluan mengantarkan putranya ke pondok, kemudian mengantarkan juga alumni pondok yang wiata bakti di pondok beliau di SMP Amanah Ummah. Jadi tadi sore baru beliau berangkat, jadi beliau mengamanahkan kepada saya untuk menggantikan beliau. Iwanufidina sadakumullah. Sebelum saya menyampaikan tentang kehebatannya Al-Quran, jadi di dalam surat Al-Baqarah itu ayat yang ke-23, Allah menantang ya siapapun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wada'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kalian ragu-ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu ayat yang serupa dengan Al-Quran itu, kemudian ajaklah teman-teman kamu untuk membuatnya apabila kalian orang yang benar. Nah, sebelum saya membahas bagaimana kehebatannya Al-Quran di dalam urusan penyampaian kebenaran, nanti kita akan mudah-mudahan waktunya bisa sampai, kita akan tadaburi satu persatu ayat-ayat Al-Quran yang ada makna tersembunyi di dalamnya. Tapi supaya kajian yang kemarin itu
Yang saya sampaikan 3 minggu yang lalu, kita ada bekasnya, maka perlu saya sampaikan lagi tentang doanya Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya. Ini saya terjemahkan dulu menurut terjemahan Quran ya. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Dia kemudian berpindah ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan rezeki yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi sedikit mengulang yang kemarin, bahwasanya ketika Nabi Musa itu sudah menolong dua wanita dari Madian itu, kemudian beliau ini tidak banyak bicara, beliau langsung meninggalkan keduanya, kembali ke tempat yang teduh dan berdoa. Ini ada ibrah yang bisa kita ambil ketika kita menolong, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita jangan pamrih sama orang yang kita mintai pertolongan itu, pamrihnya sama Allah. Nah, yang menarik doanya ini ya. Dari susunan kata di doa ini menarik ini. Jadi di dalam doa itu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Harusnya kalau tata bahasa itu fakirnya itu Rabbi inni fakir lima anzalta ilayya min khair. Harusnya gitu. Tapi ini Allah kasihkan fakir itu di belakang. Nah, terjemahannya itu, terjemahan di dalam Al-Quran ini, Quran terjemahan ini, terjemahannya seperti bahasa yang benar. Jadi terjemahannya itu Rabbi inni fakirun lima anzalta ilai min khair. Terjemahannya kan diterjemahkan ini apa namanya? Saya sudah siapkan Quran terjemah. Nanti salah satu bisa dibuka ya. Monggo itu. Nanti bisa dicek. Nanti soalnya lain-lain ini seharusnya pakai papan tulis. Jadi dicek terjemahan di dalam Al-Quran itu. Surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat yang ke-24. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan. Ini kan kalau diterjemahkan gini, Rabbi ini fakir. Lima anzalta ilayya min khair. Terjemahannya itu harusnya bahasa Arabnya begitu. Tapi di dalam Quran enggak begitu. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Fakirnya terakhir. Jadi di sini ada satu pesan yang surat ke-28 ayat yang ke-24. Jadi ada suatu pesan ketika kita berdoa, Robbi itu kata Robbi itu maknanya ya Allah. Kenapa kok tidak Robbu? Robbu atau Robba? Robbi. Menurut mufassirin kata Robbi di sini menunjukkan kedekatan yang sangat dekat. Jadi sangat dekat. Kemudian dilanjutkan dengan sesungguhnya aku ya bukan membutuhkan keadaannya itu dengan apa yang telah engkau turunkan. Anzalta itu fi'il madhi. Dari kata anzala, nazala, anzalta itu fi'il madhi. Tapi yang telah engkau turunkan, yang telah engkau berikan. Padahal ini Nabi Musa ini minta sama Allah, sudah yakin bahwasanya Allah pasti akan mengabulkannya. Maka pakai fi'il madhi. Ya. Terhadap yang engkau berikan kepadaku, aku membutuhkan. Jadi Nabi Musa itu menyampaikan kepada Allah di dalam doanya itu tentang keadaannya.
baru tentang kebutuhannya, tentang kebutuhannya baru tentang keadaannya yang fakir itu tadi. Oleh karena itu ini doa yang bisa kita lazimi di dalam doa-doa yang kita panjatkan sehari-hari kepada Allah ketika kita habis melakukan kebaikan. Jadi kita menolong, kemudian umpamanya kita safar berhenti di sebuah masjid kok kelihatannya kamar mandinya ini kotor, kemudian kita bersihkan masjid itu. Setelah kita bersihkan kamar mandi di masjid yang kita safar itu, kemudian kita berdoa ini, Masya Allah itu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama tentang masalah doa Nabi Musa di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-24 yang telah kita bahas kemarin. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah pembahasan tadabbur Al-Qur'an berkaitan dengan surat yang saya baca tadi di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibim, fi raibin karena ada harfu jar fi, ya. Jadi keraguan di dalam bahasa Arab itu ada dua, syakun sama roibun. Di sini Allah milih katanya dengan kata bukan syakun tapi roibun. Apa bedanya syakun sama roibun? Kalau syakun itu keraguan yang 50-50, 50% yakin, 50% lagu-lagu. Itu syakun. Tapi kalau roibun itu di bawahnya lagi. Jadi keraguan yang bisa sampai 80% ragu-ragunya. Jadi keyakinannya cuma 20%. Pokoknya lebih dari 50% ragu-ragunya. Apakah ada orang yang ragu-ragu 2 sampai 80%? Ada. 2 bulan yang lalu saya bertemu sama orangnya. Itu beliau ini pakar gizi dari UGM lulusan Rusia. Kebetulan agamanya Nasrani, ya. Dia dialog sama saya tentang masalah hakikat kebenaran. Dia mengatakan dalam urusan kebenaran yang general, yang universal, saya hanya meyakini Quran itu kebenarannya 20%. Saya meyakini Al-Quran itu, dia sebut Al-Quran, kebenarannya 20% saja untuk kebenaran yang universal. Jadi orang ini terkena ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Dia kelasnya atau levelnya ragu-ragu itu sampai 80%. Nah, baik. Jadi ini Allah sudah menantang orang yang seperti ini, ya, tentang masalah orang yang ragu-ragu sampai 80%. Coba kita bahas ayat satu persatu, kita tadaburi. Al-Quran itu kebenarannya mutlak, 100%, kebenarannya mutlak. Okay? Ada di sini yang masih ragu-ragu terhadap Al-Quran kebenarannya. Dan mutlaknya Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman. Ya, kemutlakan kebenaran Al-Quran itu sampai akhir zaman. Ini harus kita yakini. Ya, kemudian cara Al-Quran bertutur dalam menyampaikan kebenaran itu, Masya Allah. Jadi nanti kalau saya jelaskan jenengan itu bisa, Masya Allah begitu ya. Jadi beda jangankan huruf. Harokat saja itu ada pesan yang terkandung di dalamnya, beda harokat. Ya, jadi bukan huruf ini. Kalau huruf ada lagi. Nanti saya dari harokat kemudian ke huruf, kemudian ke kata. Ya nanti bisa dicek sama masnya ini. Ya, karena sebenarnya harus saya tulis ini, cuman nggak ada papan tulis. Jadi
Kapan-kapan nanti saya bawakan papan tulis yang kaki 3 itu, sehingga bisa untuk nulis. Oke. Jadi yang pertama, kemarin dulu sudah pernah saya sampaikan juga di dalam surat Yusuf ayat yang ke-86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama asku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Di situ asku bathi wa husni. Bukan asku bathi wa hasni. Kenapa Allah pakai husni bukan hasni? Jadi kesedihan. Hasni itu adalah kesedihan juga. Tapi di situ pakai husni. Apa bedanya husni sama hasni? Sama-sama sedih. Ya, benar ya? Husni. Jadi husni, dulu pernah saya sampaikan, maknanya itu adalah kesedihan yang tidak ditampakkan. Kalau hasni, kesedihan yang ditampakkan. Siapa orang yang kalau sedih ditampakkan itu siapa? Bapak-bapak ini. Kita ini laki-laki kalau sedih terus nangis kayak ibu-ibu, kayak wanita? Tidak, ya. Jadi kalau dalam satu keluarga itu ada kesedihan, umpamanya ada musibah yang menimpa anaknya. Anak anak dalam keluarga itu tertimpa musibah. Dapat kabar lah keluarga ini. Terus kalau kesedihan sak rumah itu nangis kabeh itu terus lucu apa ora itu? Ya, biasanya ibu yang nangis. Bapak juga sedih tapi nggak nangis. Kenapa kok laki-laki itu husni bukan hasni sedihnya? Karena laki-laki itu harus tegar. Ya, ini gambaran, ini pesan nih dari Al-Quran, kamu jadi laki-laki kalau sedih itu tegar loh. Ojo mbok duduh-duduh ke sedihnya. Seperti Nabi Yakub gitu loh. Innama asku bathi wa husni ilallah. Jadi sambatnya itu ketika kita sedih nggak ditampakkan itu hanya kepada Allah saja, begitu loh. Jangan kepada yang lainnya. Percuma kalian sambat sama yang lain. Sama Allah saja sambatnya. Ini pesan tersembunyi di dalam ayat ini. Ini harokat saja sudah kita bisa mendapatkan satu pelajaran yang luar biasa. Satu ya. Maaf ini saya minum dulu. Kemudian yang kedua, di dalam surat Kahfi ayat yang 49. Surat Kahfi itu surat yang ke-18. Bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yatlimu rabbuka ahada. Diletakkan kitab catatan amal pada setiap orang. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali mencatatnya. Mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Tuhanmu tidak mendolimi seorang pun. Yang menarik dari ayat ini, coba Dimas dibaca nih. Qala di sini mali hadal kitab, lamnya itu terpisah nggak mas? Mali ma huruf mim kemudian ada alif kemudian lamnya itu sendiri ya, benar ya, lamnya sendiri kemudian hadza.
Dalam penulisan bahasa Arab, ma lihada. Lihada itu bisa disambung. Benar nggak? Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, lihada itu bisa disambung. Tapi ini lam sendiri loh. Jenengan nanti buka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke 49. Lamnya itu tidak disambung sama hada. Kenapa kok sampai tidak disambung gitu loh? Padahal penulisan itu bisa disambung. Al-Biqai mengatakan bahwasannya ketika orang pendosa ini melihat catatan amalnya, dia itu sampai tidak bisa berkata-kata. Kaget. Kitab apakah ini? Ma lihadal kitab. Saking tegunnya, saking takjubnya, saking gumunnya. Gumun bercampur takut. Karena semua catatan amal itu ada di kitab itu. Ini Allah menggambarkannya dengan ma li lamnya itu terpisah dengan hada. Ini Al-Biqai ini. Jadi besok itu orang yang dosa, pendosa itu melihat catatan amalnya itu kok sampai aku ning kamar mandi urusan berbuat maksiat yang tidak ada orang tuh kok eneng tercatat di sini itu loh. Gumunnya itu sampai segitu itu. Dan kita itu ingat, oh ndemben saya tuh begini, saya begini, maksiat saya tuh ini. Itu ingat semuanya. Jadi ada simbol, ada pesan dari lam yang tidak disambung itu menurut Al-Biqai adalah keheranan dan ketakutan orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan adab dari Allah Subhanahu wa taala karena catatan amalnya itu memang betul-betul rinci dan itu yang sekecil dan yang besar itu semuanya tercatat. Ya. Ini huruf lam yang terpisah. Ada pesan, ada tadabbur yang bisa kita ambil. Apakah ada sastrawan, pakar ahli bahasa nulisnya itu sampai segini nih? Sampai ibaratnya itu ada pesan kalau menurut ulama yang pakar tadabbur, ada tadabbur Al-Quran itu sampai 60.000. Kalau kita oncei Al-Quran itu 60.000. Ini baru satu ini urusannya kita bahas ini. Oke, paham ya? Kita lanjut yang selanjutnya. Yang ini fenomenal ini. Karena pengucapannya harus monyong. Ada yang udah ketawa itu udah tahu berarti. Surat Yusuf ayat yang ke-11. Satu-satunya cara bacaan dengan Al-Quran itu ismam. Nanti saya jelaskan itu pesannya apa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ya. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami atas Yusuf? Padahal sesungguhnya kami benar-benar menginginkan kebaikan baginya. Saya terjemahkan dengan monyong pakai bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesia ya. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami atas Yusuf? Itu omongan la ta'manna ala Yusuf ini ketoke wong sing jujur apa wong sing dusta? Quran itu sampai memberikan ilmu kepada kita tentang gestur. Gestur itu apa toh? Gestur itu gerak tubuh, body language yang tidak sesuai di dalam hatinya. Tidak sesuai dengan hati. Jadi antara hati sama mulutnya itu berbeda. Itu eneng gesturnya, ada tanda-tanda. Quran mengajarkan kita tentang itu. La ta'manna ala Yusuf. Kenapa kok Anda itu tidak mempercayai kami? Kalau tak terjemahkan loh ya. Terjemahkan begitu itu. Jadi ternyata Quran itu mengajarkan kepada kita tentang ilmu gestur. Dan ini bermanfaat bagi kita. Terutama seorang ayah ini harus ngerti gestur.
Ayah anaknya ngapusi ngomong sinau bareng ternyata dolan apa yang-yangan ki iso ngerti gitu loh. Quran itu sudah ada ilmunya gestur itu, ngajarkan kepada kita. Ya. Nanti adalah turunan daripada penjelasan masalah ini yang lain lagi ya, termasuk memandang. Memandang itu ada 4 kalau di dalam Al-Quran ya. Nadoro, kemudian ro'a, basoro, sama anasa. Anasa itu di dalam surat Toha ayat yang ke-10. Nadoro itu memandang dengan mata. Kalau ro'a memandang dengan akal, menganalisa, itu ro'a. Basoro memandang dengan hati. Kalau anasa itu memandang gelagat. Jadi memandang gelagat itu, memandang dengan gelagat itu namanya anasa. Contohnya bagaimana? Di rumah kita ini tidak ada yang ngerokok. Ya, anak kita sudah laki-laki gede, kita pastikan tidak ngerokok, kita tidak ngerokok. Kemudian kita pulang, di ruang tamu itu kok ada puntung rokok. Jadi kita memandangnya itu gelagat, ya. Tidak biasanya di rumah ini ada puntung rokok. Kok di rumah itu ada puntung rokok? Berarti ada tamu yang datang laki-laki ngerokok di rumah. Dan kalau istri kita mempersilahkan laki-laki ngerokok di rumah, berarti nek ora kuwi mase yo adine kan ngono. Itu namanya anasa. Quran itu sampai segitunya loh, mengajari kita. Jadi membedakan, oh ini nadoro, ini ro'a, ini basoro, ini anasa. Itu sampai segitunya. Jenengan harus paham bahasa Arab itu kosakatanya ada 12 juta. 12 juta. Bahasa Indonesia kosakatanya ada berapa? 200.000. Jadi susah menerjemahkan kosakata yang 12 juta itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang hanya kosakatanya 200.000 ya. Jadi makanya saya sampaikan ini kepada antum semuanya supaya kita bersemangat lagi belajar Al-Qur'an, belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa Al-Qur'an. Jadi kalau kita kepingin tahu betul ruh Al-Qur'an ini, ya kita belajar bahasa Arab. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, ini antum semuanya sudah hafal, yaitu surat Al-Ikhlas yang dibaca oleh imam tadi di rakaat yang kedua. Surat Al-Ikhlas ini juga unik ini secara tata bahasa, ya. Surat Al-Ikhlas, ya kan unik secara tata bahasa. Jadi kul huwa. Huwa itu domir, kata ganti laki-laki. Ya kan? Huwa itu kata ganti. Loh, kata gantinya kok disebut dulu? Menggantikan siapa? Laki-laki yang mana ini yang diganti? Baru Allahu Ahad. Kul huwallahu ahad. Kalau tata bahasa Arab itu subjeknya disebut dulu baru domirnya. Harusnya Kul Allahu ahad. Kul Allahu ahad. Coba jenengan hafal pakai kata-kata itu tadi sesuai dengan tata bahasa Arab. Kul Allahu ahad. Enak ora? Daripada kul huwallahu ahad enak mana? Enak mana coba? Ya, kul huwallahu ahad. Bukan kul Allahu ahad. Yang selanjutnya hebat lagi. Kul huwallahu ahad. Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enak nih, enak banget ya bahasanya itu. Kalau kita dengan bahasa Quran. Jadi para tukang syair pada waktu itu ketika surat Al-Ikhlas ini diturunkan, mereka itu betul-betul takjub
dan menyatakan ini bukan buatannya manusia ini. Bukan muatnya Muhammad. Kalau manusia kita biasa pakai kul Allahu wal ahad. Tapi ini pokok tulisannya kok seperti ini dan enak begitu loh. Gitu. Ini yang surat Al-Ikhlas. Yang terakhir agak panjang. Nanti saya kirim di grup WA Al-Azhar yang terakhir ini ya. Tulisan imro'atun. Ya. Jadi di dalam Al-Quran, ya. Jadi sebelum saya sampaikan masalah imro'atun ini, bahasa Arab itu ada dua sifat katanya. Sifat mudzakkar dan mu'annas. Ya, mudzakkar itu sifat laki-laki, mu'annas itu perempuan. Ya. Mu'annas itu ciri-cirinya adalah pakai tak marbutoh. Tak marbutoh itu kayak huruf 0, titik ada 2 titik di atas. Kalau tak yang kita paham itu kan tak maftuhah. Jadi hurufnya terbuka begitu. Ya. Jadi imro'atun ini adalah jenis karakter kata mu'annas. Sama dengan saburotun. Saburotun itu papan tulis. Itu mu'annas juga. Mimsahatun penghapus itu juga mu'annas. Kalau ini babun itu mudzakkar. Jidarun mudzakkar. Nah, di dalam Al-Qur'an ini nanti silahkan dicek, dibaca. Ketika imro'atun itu kan harusnya taknya itu adalah tak marbutoh. Tetapi di dalam surat At-Tahrim, ya, surat At-Tahrim ayat yang ke-10, 11, kemudian di dalam surat Yusuf ayat yang ke-30, itu taknya terbuka. Imro'ata Nuh, imro'ata Lut, imro'ata Fir'aun, imro'atal Aziz. Ya, ini taknya terbuka, bukan pakai tak marbutoh, tapi pakai tak maftuhah. Sementara di dalam surat An-Naml ayat yang ke-23 ya, itu taknya marbutoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim. Imro'atan di sini taknya itu marbutoh. Kenapa Al-Qur'an itu di satu sisi yang bakunya itu imro'atan itu, imro'atun itu taknya marbutoh. Tetapi ketika imro'atun itu bersama pasangan, itu taknya terbuka. Imro'atan Nuh, istrinya Nuh. Imro'ata Lut, istrinya Lut. Imro'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Imro'atal Aziz, istrinya Aziz. Wamro'atuhu tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayosla naron datalahab. Wamro'atuhu, taknya itu adalah maftuhah, bukan marbutoh. Kalau marbutoh lucu, ongkonul karo ongkonul disambung tuh tidak ada kaidah bahasa Arab begitu. Wamro'atuhu, taknya terbuka. Maka di situ ada pesan yang Allah ingin sampaikan. Ini ibu-ibu di atas ini dengerin ini ya. Dengar Bu. Jadi ketika seorang wanita itu bersama pasangannya, maka dia harus membuka semuanya atas dirinya kepada pasangannya. Dan itu pahala. Membuka bajunya, membuka auratnya, membuka rahasianya, dibuka semua sama pasangannya. Ya. Tapi sebaliknya, ketika seorang wanita itu tidak bersama pasangannya, alias mungkin belum punya pasangan, atau dia tidak bersama pasangannya, bersama laki-laki lain di pasar umpamanya,
atau di tempat kerja, dia harus tertutup. Dia nggak boleh ngomong sembarangan tentang dirinya, bahkan membuka auratnya itu dosa. Kalau membuka auratnya di depan suaminya pahala. Itu cuma urusan tak marbutoh sama tak maftuhah, itu Allah itu beri pesan kayak begitu loh sama kita. Subhanallah, ya. Jadi luar biasa ini pesan Quran ini. Jadi zaman sekarang ini kan banyak wanita itu salah terbuka gitu loh. Salah terbuka. Tahu ya? Jadi kalau ada cekcok sama suaminya, terbuka sama temennya di kantor yang laki-laki gitu loh. Semuanya diceritain gitu loh. Ini nggak boleh, ini secara huruf, secara kata saja sudah menyimpang gitu loh, apalagi secara syariat gitu loh. Secara pesan Quran, imro'atan Nuh, imro'atan Lut, imro'atan Fir'aun, imro'atan Aziz, wa imro'atu itu terbuka. Ketika seorang wanita bersama pasangannya, dia harus terbuka. Jadi seorang wanita muslimah itu yang solihah itu, ketika dia bersama pasangannya dia terbuka, ketika dia di luar tidak bersama pasangannya, bersama laki-laki lain, maka dia tutup itu pintu dirinya. Apapun. Ya, apapun. Ini pesan Al-Quran. Jadi ini bisa dicek. Ini sudah dikaji, diteliti. Bisa dicek. Jadi dari huruf itu saja kita dapat pesan pelajaran yang luar biasa dari Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah di zaman, kalau Alvin Toffler ini mengatakan dulu dia menulis buku Future Shock ya. Tahun 1970, kejutan masa depan itu, dia mengatakan bahwasanya di masa yang akan datang ketika era itu sudah berubah, era informasi. Dulu itu ada era prosumer. Era prosumer itu era di mana seorang itu di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dia berupaya sendiri. Jadi kalau dia mau makan nasi, dia nanam nasi sendiri. Dia seleb sendiri, kemudian dia masak sendiri, baru dia makan nasi. Itu kan zaman orang dulu begitu. Itu era prosumer. Kemudian era industri. Orang bekerja untuk mendapatkan alat tukar. Jadi dia bekerja di pabrik mobil, bukan berarti dia mobil itu untuk dia pakai, tidak. Tapi dia mendapatkan alat tukar untuk mendapatkan kebutuhan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang saat ini adalah era informasi. Era informasi itu, Alvin Toffler mengatakan bahwasanya di zaman itu nanti jenengan bisa buka itu di Wikipedia tentang Future Shock karangan Alvin Toffler. Orang di zaman itu akan mengalami stres dan disorientasi yang merusak. Karena apa? Karena terlalu banyaknya informasi, terlalu cepatnya perubahan. Kemudian hilangnya apa? Keakraban lembaga yang lama. Keakraban lembaga yang lama itu apa? Keluarga. Kemudian perkumpulan pengajian. Kemudian perkumpulan profesi. Itu sudah hilang keakrabannya. Kenapa? Kita bisa rasakan sendiri. Kalau di rumah itu semua pegang HP dalam satu ruangan keluarga, ya toh, tidak ada tegur sapa, tidak ada cengkrama di situ, semua pegang HP-nya masing-masing, berurusan dengan orang yang jauh. Jadi HP ini, Android ini, satu sisi bermanfaat, sisi lain itu bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, ya toh? Menjauhkan yang dekat. Jadi dekat satu keluarga, suami istri, anaknya 3 di ruang keluarga, orang yang tegur sapanya. Pegang masing-masing pegang HP, sudah sibuk dengan HP-nya sendiri, sibuk dengan kenalannya sendiri di Facebook atau di Twitter atau di media sosial yang lainnya, sementara dia berhadapan dengan ayahnya, ibunya. Atau seorang suami sibuk sama urusan yang di HP-nya, lupa bahwasanya di samping ini adalah istrinya. Atau seorang istri yang saya katakan tadi, sibuk dengan HP-nya, dia membuka aibnya kepada laki-laki yang dia kenalnya lewat Facebook. Banyak kejadian ketika seorang wanita itu kenalan di Facebook, ya toh.
kemudian dia umbar semua auratnya, kemudian ketika ketemu, kemudian dizinai, kemudian dirampok, kemudian dibunuh. Ini bahaya sekali, ini terjadi. Ya. Jadi kalau kita ini tidak kendalikan persoalan ini, ya, jangan kaget tiba-tiba ada yang berubah di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak putri kita, anak-anak perempuan kita, atau bahkan ada yang berubah atas istri kita karena kita membiarkan itu. Oleh karena itu, dengan kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengerti, kita bisa memahami, kita bisa lebih bersemangat lagi belajar Al-Quran. Kita belajar di sini, kalau ada yang belum bisa membaca Al-Quran, banyak ustadz di Solo ini yang siap mengajarkan baca tulis Al-Quran, membaca terutama ya, supaya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu nyampe gitu hatinya. Kemudian mau kita tingkatkan lagi dengan belajar bahasa Arab. Pondok Pesantren Ukhuwah yang di Sukoharjo itu sekarang membuka kelas bahasa Arab, masuknya sore, ba'da asar sampai jam 5. Itu hari Senin sampai Jumat. Gratis, nggak bayar. Pondok pesantren itu gratis, nggak bayar. Jadi itu untuk umum, ya. Bapak bisa, ibu bisa, laki-laki perempuan tapi sendiri kelasnya. Jadi kalau ada yang mau belajar itu ada tempatnya dan tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kita. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, kemudian mendalami Al-Quran, dan akhirnya dari pemahaman yang benar ini, yang baik ini, yang lurus itu, kita bisa lebih semangat lagi di dalam menjalani hidup kita ini, karena berdasarkan petunjuk dari Al-Quran, Al-Quranul Karim. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.